Buat kalian YouTuber yang lagi pengen rakit PC tapi kebingungan lebih baik milih AMD atau enggak Intel. Di video kali ini gua bakal bahas keduanya. Bagi buat kalian yang mempunyai budget terbatas tapi ingin mempunyai performa yang baik untuk gaming atau enggak pembuatan konten. Langsung aja kita bahas mending AMD atau enggak Intel. AMD dan juga Intel keduanya merupakan produsen prosesor terbesar dan juga eksis di pasaran. Kedua brand tersebut mempunyai varian yang disesuaikan dengan kebutuhan di setiap segmentasinya. Angka pada kedua brand tersebut mencirikan target pasarnya. Misalnya angka 3 untuk kelas pemula, angka 5 untuk kelas menengah bawah, angka 7 untuk menengah atas, dan angka 9 untuk kalangan profesional. Ada juga Intel X Series dan juga AMD Threadripper yang menyasar kelas dewa. Dan setiap kelas mempunyai kemampuan berbeda-beda dan disesuaikan dengan kebutuhan para penggunanya. Gua di sini bakal menjelaskan secara umum perbedaan dan juga persamaan keduanya. Dimulai dari arsitektur fisik prosesor. Yang pertama, arsitektur. AMD dalam chipsetnya menggunakan pin berbentuk PGA atau pin gate array. Cirinya ada cucuk-cucuknya di bagian prosesor. Untuk AMD Ryzen, dia menggunakan soket universal AM4 di setiap motherboardnya yang bertahan dari tahun 2017 sampai 2021 dan diperkirakan 5 tahun lagi masih banyak yang menggunakan soket ini dan spare partnya banyak di pasaran. Berbeda dengan Intel, dia tuh menggunakan arsitektur LGA atau Line Grid Array yang kalau dilihat bentuknya cenderung pipih. Dan Intel menggunakan motherboard yang berbeda-beda di setiap tahun peluncurannya. Artinya, motherboard itu harus mengikuti dari tahun keluarnya prosesor. Hal ini kurang baik ya buat kalian yang mempunyai masalah di kemudian hari, apalagi buat kalian yang nyari partnya. Yang kedua, performa. AMD mempunyai performa multicore yang sangat baik dibandingkan Intel, dikarenakan AMD mempunyai jumlah core atau otak yang lebih banyak daripada Intel. Pekerjaan akan lebih ringan jika yang bekerjanya itu banyak, apalagi dengan harganya yang murah. Banyak orang yang beralih dari Intel ke AMD karena hal ini. Kita bisa mendapatkan lebih dengan harga yang murah dan kemampuan multicore-nya AMD itu sangatlah baik. Cocok buat kalian yang content creator atau enggak 3D artist. AMD juga lebih worth it buat kalian yang mempunyai budget terbatas dan ingin membangun komputer di kelas pemula atau kelas menengah. Kalau Intel, dia mempunyai performa yang stabil di setiap core. Walau jumlah core-nya itu lebih sedikit daripada AMD, dia itu lebih stabil dari segi performanya dan juga stabilitas suhu. Apalagi CPU dan GPU pada PC Intel itu terpisah. Bila dibandingkan jumlah core dengan harga prosesornya, itu tuh mahal banget. Itu tuh nggak worth it menurut gua. Itu tuh mahal. Namun dari segi performa, itu tuh worth it banget. Apalagi misalkan kalian membeli prosesor Intel kelas menengah atas buat kebutuhan main game atau enggak 3D. Itu tuh worth it banget. Karena emang sih CPU dan GPU-nya itu terpisah, artinya kemampuannya itu bakal maksimal banget. Yang ketiga adalah kemampuan overclocking. Kemampuan overclocking AMD itu lebih baik daripada Intel, dikarenakan AMD sudah memberikan kebebasan kepada penggunanya. Bahkan bila kita menggunakan prosesor AMD yang kelasnya di bawah, kita tuh bisa banget memaksimalkan performanya agar setara bahkan lebih dengan prosesor kelas Intel di kelas yang sama. Perbedaan dengan Intel, produsen ini tuh cenderung tertutup dan tidak memperbolehkan penggunanya untuk overclocking. Makanya dia itu lebih stabil dan juga bisa jaga suhu. Namun ada kabar baik nih, prosesor terbaru Intel di generasi 10, dia udah memperbolehkan overclocking namun dengan terbatas. Yang keempat, kemampuan grafis. Untuk AMD, terutama varian kelas bawah dan juga kelas menengah, kita dapat membangun komputer dengan harga murah namun mempunyai grafis yang cukup baik buat main game atau enggak buat rendering. Karena AMD menggunakan Ryzen EPU
walaupun tanpa GPU eksternal, AMD itu sudah bisa menjalankan game yang cukup berat. Artinya dengan harga yang cenderung lebih murah, kita bisa mendapatkan performa yang lebih baik. Untuk Intel, kemampuan grafis Intel itu sangatlah buruk, dikarenakan semua berfokus pada processing data. Jadi untuk memaksimalkan performa grafis dari Intel, kita tuh harus membeli secara terpisah GPU. Untuk harganya disesuaikan dengan produsen. Misalnya kita ambil yang terkecil yaitu 2 GB, kita tuh harus menambah sekitar 2 juta rupiah untuk mendapatkannya. Untuk bermain game dengan kualitas yang sama, kita tuh harus membayar lebih untuk mendapatkan performa yang setara dengan AMD. Di balik itu, dikarenakan CPU Intel dan juga GPU itu berbeda perannya, kerjanya itu bakal lebih maksimal dikarenakan perannya masing-masing itu berbeda dan pasti jalannya secara maksimal. Yang kelima, harga. Dari segi price to performance, bila kalian sedang membangun PC untuk kelas bawah dan juga kelas menengah, AMD merupakan pilihan yang sangat cocok apalagi buat kalian yang mempunyai budget terbatas. Jika kalian milih AMD, kemampuannya bisa dimaksimalkan dengan cara mengoverclockingnya. Apalagi AMD menyediakan jumlah core yang lebih banyak daripada Intel. Dengan harga yang lebih murah, kita bisa mendapatkan performa yang cukup baik, dan yang terpenting buat kalian yang gamers dan juga ingin memaksimalkan GPU-nya, kalian itu nggak usah beli GPU eksternal lagi. Kalian bisa menggunakan EPU-nya dari AMD. Jadi kalian bisa hemat 2 juta buat ngebeli GPU-nya. Berbeda dengan Intel dengan harga yang lebih mahal, kita juga mempunyai beberapa keterbatasan untuk kalian yang membangun PC kelas bawah dan juga kelas menengah. Mungkin bisa dikatakan memiliki Intel adalah hal yang sangat mahal. Tapi kalau kalian sedang membangun PC kelas atas yang mengutamakan stabilitas dan juga performa clock yang sangat baik, Intel merupakan pilihan yang baik dan juga worth it, apalagi buat kalian yang suka gaming hardcore dan juga keperluan 3D yang sangat benar-benar kompleks. Kesimpulan dari gua, AMD merupakan pilihan terbaik buat kalian yang membangun PC kelas bawah dan juga kelas menengah. Namun, bila kalian mempunyai kebutuhan yang lebih spesifik seperti main game, 3D, dan juga content creating yang lebih kompleks, kalian lebih mementingkan performa, kalian pilihlah Intel. Intel merupakan pilihan yang sangat tepat, apalagi software produktivitas banyak yang mendukung Intel dan juga Nvidia dalam penggunaannya, seperti software Adobe, 3D, dan juga software-software gaming. Makasih semuanya udah nonton sampai akhir. Semoga informasi yang gue berikan bermanfaat. Dan kalau ada yang mau ditanyain terkait AMD dan juga Intel, kalian bisa tulis komen di kolom komentar. Oke, thank you yang udah nonton.